Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang beribadah di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mulaikan acara ibadah pada pagi hari ini. Mengikut Yesus.
di dalam surga, Bapa yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah-Mu hari ini dalam kehidupan kami. Kami bisa datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah pengakuan kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengiring akan Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari beri jabat tangan kiri kanan kita. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Berikan senyum yang terbaik, saudara. Puji Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sangkut nama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau terus tinggikan dan agungkan nama Tuhan. Kita masih memuji nama Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali, biarlah terus kita menerima kuasa Tuhan. Selanjutnya saya berikan kesempatan penampilan dari anak-anak sekolah minggu.
Dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara tetap dukung mereka, tetap memberikan semangat dan berdoa supaya Tuhan memakai kehidupan mereka menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Siji loro telu, kita angkat pujian ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang sudah diberikan sidang jemaat Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau mempersiapkan hati lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Sungguh ku berserah
katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, haleluya. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. terlambat Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari percaya, percaya, percaya. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidup. Mari percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, haleluya, Tuhanku haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. terlambat janji-Mu ya Haleluya, Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih Puji Tuhan, puji besar. Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudari Nike berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami penuh ucapan syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Kiranya setiap pujian ini boleh menyenangkan hati Engkau. Kami amenkan pujian bahwa kuasa-Mu terlebih besar, janji-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau kuasai lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar suara hati Engkau ya Bapa. Kau memberkati kami yang duduk diam mendengarkan, bukan hanya diam ya Bapa, tapi kami boleh melakukannya sehingga kami pulang boleh membawa berkat yang datangnya dari Engkau. Kami serahkan jalannya firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi, salam dan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji akan nama Tuhan, saudara, kita sudah disegarkan lewat pujian. Biarlah pujian yang kita naikkan itu menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saudara, kita langsung saja belajar sama-sama. Saya juga masih belajar. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan juga 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Sekali lagi saya ulangi, di dalam Roma pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Lalu disambung 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Puji Tuhan, bila sudah ketemu di sini saya akan bacakan. Kita akan temukan di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Di sini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Lalu kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan, saudara. Saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, bijak menggunakan waktu karena hari sudah jauh malam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bila kita berbicara tentang waktu, ada 3 hal
yang menjelaskan tentang waktu dalam bahasa Yunani. Kita mau belajar bahasa Yunani sedikit ya saudara. Yang pertama saudara yang saya kasih di dalam Tuhan yaitu kronos. Apa itu kronos? Kronos adalah satuan waktu dengan berbagai macam ukuran. Dari ukuran yang singkat yaitu sekejap mata. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal 4 ayat yang kelima, di mana dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang tinggi, saudara. Dan di situ diperlihatkan kerajaan dunia yang indah dalam sekejap mata. Jadi sekejap mata itu sangat cepat. Kalau saudara berkedip itu sekejap mata, saudara. Lah saudara, ukuran waktu yang lain saudaraku yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, tanggal, bulan, ya, tahun, dekade, abad sampai milenium. Jadi itu semuanya tergabung dalam kronos. Lalu yang kedua saudaraku yaitu aion. Aion adalah waktu yang tidak ada batasannya, alias kekal, saudara. Kalau kita berbicara tentang kekekalan, saya ingat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di mana dikatakan di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu di dalam kekekalan. Jadi tidak ada batasan-batasan waktu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, saudara. Saudara, kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang sempurna. Saudara, apa yang dibuat oleh Allah tentunya juga sempurna. Sangat indah dan sangat baik, saudara. Saudara, tetapi mengapa di Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita? Kalau kita membaca, merenungkan ayat ini saudaraku, berarti saudara dapat menilai Allah yang kita sembah itu Allah yang gak sempurna berarti. Allah yang gak ajaib. Terbukti dalam penciptaannya itu belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada apa? Antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat yang kedua ada satu peristiwa, saudara. Peristiwa tercampaknya Lucifer, saudara, ke bumi. Sedikit kita berbicara tentang malaikat ini, saudara. Lucifer adalah seorang malaikat makhluk surgawi, saudara. Di mana Allah memberikan saudara kepercayaan untuk memandu paduan suara di surga. Sungguh luar biasa sebetulnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tetap saudara di dalam tubuh Lucifer bila dia bergerak dia akan mengeluarkan saudaraku musik yang sangat merdu dan indah. Luar biasa sebetulnya malaikat ini, saudara. Tetapi saudaraku karena kesombongannya, di mana di dalam Yesaya ada 5 akunya Lucifer, dia ingin duduk di atas tata Allah. Dia ingin menyamai Allah, saudara. Dan dia ingin saudaraku dipuji, disembah, diagungkan, saudara. Oleh sebab itu ketika Allah mengetahui Lucifer memiliki kesombongan, dia campakkan ke bumi, saudara. Jadilah setan atau iblis. Ketika Lucifer dicampakkan ke bumi, dia marah, dia geram, saudara. Dia dendam, dia rusak semua ciptaan Tuhan yang indah dan baik tersebut, saudara, sempurna. Sehingga langit dan bumi pada waktu itu bercampur aduk jadi satu, amburadul tidak karu-karuan, saudara. Sampai hari ini pun saudaraku, iblis merusak semua ciptaan Tuhan. Dia tidak ingin ada banyak yang mengikuti Tuhan, saudara. Dia tidak ingin ada orang yang selamat, ada banyak yang selamat, saudara.
Oleh sebab itu dia berusaha dengan keras merusak semua ciptaan Tuhan, merusak rencana Tuhan atau menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi saudaraku, Allah kita Allah yang punya banyak cara dan hikmatnya tak tertandingi. Dia merestorasi kembali ciptaannya. Tetapi bukan di dalam kekekalan saudara. Tetapi di dalam batasan-batasan waktu. Di dalam kronos, bukan lagi aion saudara. Sehingga ada hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cakrawala dan selanjutnya saudara. Dalam batasan-batasan waktu. Lalu saudaraku yang selanjutnya yang ketiga, yaitu Kairos. Kairos adalah waktu Tuhan untuk melakukan atau melaksanakan rencananya. Kairos adalah waktu Allah saudara untuk menyatakan kasih, anugerah, kemurahannya saudara, pengampunannya. Kairos adalah waktu penyelamatan Allah. Kapan hal ini terjadi? Hal itu sudah terjadi saudara. Ketika Allah menjadi manusia saudara, dia menyatakan kasih, pengampunan. Dia menganugerahkan keselamatan ketika dia mati di atas kayu salib. Dia menyatakan juga kemurahannya sampai hari ini. Di mana Kairos Allah sampai hari ini saudara masih berlaku, masih terbuka bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu mari saudara, jangan menyia-nyiakan Kairos Allah yang ada di dalam kehidupan kita, yang masih ada saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana kita manusia diberi waktu oleh Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam saudara. Untuk kita pergunakan, manfaatkan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Bila di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mengapa saudaraku 1 Petrus 4 ayat yang kedua menasehati saya dan saudara untuk mempergunakan waktu yang sisa ini dengan sebaik mungkin saudara? Jawabannya ada di dalam Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. Karena hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ada ajakan dikatakan marilah. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini sebuah ajakan saudara bagi saya dan saudara, karena hari sudah jauh malam saudara. Telah hampir siang. Mari menanggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Selagi Kairos Allah masih ada. Kenakanlah perlengkapan senjata terang, yaitu Roh Kudus dan firman Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jangan pernah kita lepaskan senjata kita itu, saudara. Sebab hari sudah jauh malam. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di penghujung akhir zaman, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada, saudara, untuk kita memuliakan Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman Allah, saudara, satu persatu telah tergenapi. Mari kita lihat, saudara, di dalam Matius 24. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan saja, saudara, dengan cepat. Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan pagi hari ini, saudara? Bukankah hal ini sudah terjadi? Dan belum lagi ada wabah-wabah penyakit, saudaraku, yang melanda akibat dibukanya, saudaraku, meterai. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana saudaraku kita tidak ada waktu lagi, saudaraku, untuk berlenggang-lenggang, bersantai-santai dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Lihat, saudara, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, satu persatu telah tergenapi. Oleh sebab itu firman Tuhan menasehatkan di dalam hidup kita. Untuk kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Supaya kita dapat bertahan. Karena di akhir zaman penderitaan, kesulitan, kesukaran, tantangan, godaan, saudaraku tidak akan semakin ringan. Tetapi sangat-sangat berat. Dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bagaimana iman kita dapat bertahan menghadapi itu semuanya, saudara? Yaitu dengan memakai perlengkapan senjata terang.
Roh Kudus dan firman Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus harus tetap kita kenakan. Supaya iman kita kuat dalam menghadapi semuanya sampai kepada kesudahan segala sesuatunya dan memperoleh hidup kekal, mahkota kehidupan sebagai upah kita, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana hal-hal ini karena banyaknya, karena beratnya penderitaan, kesulitan, kesukaran, tantangan di akhir zaman mengubah karakter manusia. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, karena kedurhakaan maka kasih menjadi dingin, saudara. Mempengaruhi karakter sifat manusia. Tidak menutup kemungkinan anak-anak Tuhan yang tidak bertahan atau tidak kuat iman akan masuk terjerumus ke dalamnya. Karakter Allah tersingkirkan, saudara. Karena banyaknya tekanan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara baca aja di rumah. Di mana di situ ada karakter manusia di akhir zaman. Di sini saya tulis 16 karakter manusia di akhir zaman. Yang pertama, saudaraku, mencintai diri sendiri. Gak mau tahu orang lain, saudara. Mau orang lain menderita atau kelaparan atau apalah, saudara. Gak mau tahu orang lain. Mencintai diri sendiri. Karena tekanan, beban berat, saudara. Penderitaan di akhir zaman. Sehingga mengikis kasih Kristus di dalamnya. Berganti mencintai diri sendiri. Menjadi hamba uang lalu berikutnya, saudara. Bukan lagi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Tetapi menjadi hamba uang. Sudah ada uang, saudaraku, masih belum puas. Terus mencari sampai yang gak halal pun dilakukan, saudara. Mencintai uang, saudara, lebih dari segalanya. Gak tahu apa itu ibadah. Gak tahu itu apa doa. Yang penting cari uang. Waktu digunakan sebetulnya untuk memuliakan Tuhan, cari uang. Karena sudah jadi hamba uang. Lalu yang berikutnya membual. Membual, saudaraku, omong kosong, cakap besar. Omongannya besar tapi enggak ada buktinya, kosong melompong, saudara. Ini manusia di akhir zaman. Menyombongkan diri. Hati-hati, saudara, dengan kesombongan. Untuk menjadi sombong itu sangat mudah, saudara. Tetapi untuk rendah hati itu sulit. Di mana, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seseorang memiliki lebih dari orang lain, maka sombong itu sangat mudah ada. Apabila kita tidak jaga hati, tidak jaga pikiran, tidak jaga kehidupan kita, maka kita akan ikut kesombongan yang dimiliki oleh Lucifer, saudara. Ketika seseorang memiliki jabatan atau kedudukan atau titel yang tinggi, saudara, sangat mudah orang itu untuk sombong. Bila tidak jaga hati, pikiran dan seluruh hidup kita. Ketika orang itu ada di atas awan, saudara. Memiliki segalanya,
ingat, janganlah kita menjadi sombong. Sebab itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau seseorang sudah diangkat, saudaraku, tinggi oleh Allah, lalu di situ mereka memiliki kesombongan, Tuhan tidak segan-segan akan menurunkan kembali. Dan itu sangat parah sekali, saudara, apabila Tuhan menjatuhkan orang yang memiliki kesombongan. Tetapi apabila orang itu memiliki kerendahan hati, akan semakin diangkat, diberkati oleh Tuhan. Lalu saudaraku, yang berikutnya yaitu memfitnah, menyebarkan kata-kata bohong. Lalu saudaraku, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Apa itu agama? Enggak peduli. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak suka yang baik, suka berkhianat atau menyangkal, tidak berpikir panjang. Sebab akibatnya bagaimana nanti kalau saya memutuskan hal ini? Berlagak tahu, sok tahu tapi tidak tahu, saudara. Lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Ini saudara, karakter-karakter manusia di akhir zaman. Karena banyaknya penderitaan, kesulitan, kesukaran yang mendekat, sehingga mengubah karakter Allah. Kalau kita tidak kuat iman, maka kita akan terjerumus di dalamnya dan binasa. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita mau melihat satu contoh dalam Alkitab, saudara. Orang-orang yang tidak menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, sehingga penyesalan yang mereka dapat. Mari kita mau melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cerita tentang Nuh semua sudah tahu. Anak-anak sekolah minggu bila tak suruh maju ke depan untuk bercerita dari awal cerita Nuh pasti sudah hafal semuanya. Tetapi cerita ini bukan hanya sekedar ada batra, air bah yang turun, keluarga Nuh diselamatkan. Tidak hanya itu saja. Tetapi ada makna yang lebih dalam lagi yang perlu kita ambil dari cerita Nuh ini, saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki 3 orang anak dan istri. Anaknya bernama Sem, Ham, dan Yafet, 3 orang menantunya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Berbanding terbalik. Orang-orang di sekitarnya tidak mau bergaul dengan Allah. Orang-orang di sekitarnya tidak mau, saudaraku, hidup benar, hidup tidak bercela, tetapi hidup di dalam dosa. Lebih senang melakukan dosa ketimbang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu orang-orang pada zaman Nuh, saudara.
Dan Nuh di sini saudaraku mendapatkan mandat, firman Tuhan datang kepada Nuh. Dikatakan bahwa Nuh harus membuat sebuah bahtera yang besar. Dengan ukuran-ukuran yang ada. Dengan tingkatan-tingkatan yang Tuhan kasih tahu sama Nuh saudara. Saudaraku, kenapa Nuh disuruh buat bahtera besar? Karena dosa orang-orang pada zaman Nuh sudah memuncak di hadapan Allah. Dan Allah ingin memusnahkan orang-orang tersebut, saudaraku, dengan air bah. Karena apa yang dilakukan orang-orang pada zaman Nuh memilukan hati Allah. Sungguh luar biasa sudahan saudara. Sampai memilukan hati Allah saudara. Berarti kejahatan yang dilakukan itu sudah gak main-main lagi saudara. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Tidak hanya firman Tuhan datang kepada Nuh untuk buat bahtera. Tetapi Nuh juga ada tugas mempertobatkan orang-orang pada zaman Nuh tersebut. Untuk mereka berbalik dari jalan yang salah, dari perlakuan yang berdosa, hidup benar sesuai dengan firman Allah. 120 tahun lamanya saudara, Nuh menasehati, mengarahkan, membawa orang-orang pada zamannya itu untuk kembali kepada Tuhan. Ke jalan Tuhan yang benar saudara. Tapi enggak ada satu jiwa pun saudara yang bertobat di zaman Nuh. Kebangetan sekali saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hanya Nuh sendiri dan keluarganya saudara. Yang hidup takut akan Tuhan. Tapi yang lainnya saudaraku enggak peduli itu semua. Pada waktu itu kairos Allah itu masih terbuka lebar saudara bagi orang-orang di zaman Nuh. Bahtera Nuh masih terbuka saudara. Saudara perlu tahu bahtera Nuh itu yang menutup bukan Nuh tapi Allah. Yang membuka juga Allah. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dengan tertutupnya bahtera Nuh maka kairos Allah pun tertutup bagi mereka yang di luar bahtera Nuh. Hingga suatu ketika tiba waktunya saudara, air bah mau dicurahkan saudara. Nuh, istri, ketiga orang anaknya, mantunya semua masuk dalam bahtera. Sepasang-sepasang saudaraku, hewan-hewan yang ditentukan oleh Allah masuk semuanya ke dalam bahtera. Tertutup bahtera itu, tertutup pula kairos Allah. Bagaimana nasib orang-orang yang ada di luar bahtera saudara? Yang tidak menggunakan waktu, kairos Allah masih ada, dia tidak mempergunakan waktu melainkan menyia-nyiakan saudara. Binasa. Ada satu penyesalan yang luar biasa namun tidak ada gunanya saudara. Saya waktu belajar saya membayangkan saudara. Mungkin ketika hujan lebat itu turun. Mereka masih melihat bahtera Nuh. Mungkin mereka akan lari ke dalam ketok-ketok bahtera itu. Nuh, buka pintu Nuh. Aku mau masuk, hujannya lebat. Mungkin Nuh pada waktu itu mendengar teriakan mereka. Nuh mungkin di dalam hatinya pengen buka itu bahtera, pintu bahtera itu. Tapi seperti saya katakan tadi tidak bisa. Mungkin Nuh ingin tolong mereka masuk dalam bahtera. Tetapi tidak bisa saudara, yang membuka itu Tuhan, yang menutup juga Tuhan. Menandakan apa saudara? Keselamatan itu pribadi. Tidak ada keselamatan itu golongan.
Tidak ada keselamatan itu seret menyeret saudara. Rombongan. Yuk, orang tua yang tidak setia, ayo nanti tak selamat no. Terus gak apa-apa. Gak usah mempedulikan agama, gak usah berdoa, gak usah setia sama Tuhan. Hidup di dalam dosa aja nanti gampang tak selamatkan kok. Nanti masuk surga tak geret. Atau anak yang tidak setia, saudaraku, orang tua mau geret, ayo nanti tak geret. Sora popo nakalo. Hidupo di dalam dosa. Gak popo, aku tak sing setia. Gak bisa. Saudara. Keselamatan harus dikerjakan pribadi lepas pribadi. Sekalipun saudara, suami, istri, anak. Harus saudara kerjakan sendiri-sendiri. Dengan hidup takut akan Tuhan, saudara. Jangan sampai saudara menyesal di kemudian hari seperti orang-orang pada zaman Nuh, saudara. Di mana saudaraku dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Saat ini kembali ke zaman Nuh. Saat ini saudaraku kita kembali ke zaman Nuh, lihatlah orang-orang di sekitar kita saudara. Kedurhakaan demi kedurhakaan terjadi. Dosa semakin merajalela. Tetapi kita jadilah Nuh di akhir zaman. Amin. Jadilah Nuh di akhir zaman saudara. Yang menghormati, menghargai kairos Allah dengan baik saudara. Yang hidup bergaul erat dengan Allah. Jangan sia-siakan kairos Allah. Allah kita itu Allah yang super kasihnya besar sekali. Saya renungkan firman Tuhan, ya ampun Tuhan. Engkau masih memberi waktu sama saya. Untuk apa? Untuk memperbaiki hidup saya. Saya dapat kairos yang luar biasa Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar. Engkau gak langsung hukum aku. Tetapi Engkau memberikan kairos untuk saya bertobat. Untuk saya memperbaiki hidup ini. Saya renungkan luar biasa saudara. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Sebentar lagi selesai saudara. Kita buka di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Saya minta tolong dibacakan. Bila saudara sudah ketemu Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Saya minta tolong dibacakan.
Terima kasih Tuhan memberkati. Tentunya cerita ini juga nggak asing lagi bagi saudara. Seorang kaya dan Lazarus, seorang pengemis yang sangat miskin. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita lihat. Di mana saudaraku ciri khas orang kaya pada zaman dahulu yaitu memakai jubah ungu dari kain yang halus. Dan juga dia memakai parfum yang sangat mahal pada waktu itu. Yaitu narwastu namanya saudara. Parfum ini sangat mahal sekali saudara. Lah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan hanya orang kaya saja yang bisa beli. Lah terus saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan di mana orang kaya ini hidup dalam berkelimang harta saudara. Dan orang kaya ini suka saudaraku berpesta pora, bersenang-senang saudara. Lah di depan rumah orang ini saudaraku ada seorang pengemis bernama Lazarus yang boroen saudara. Sangat miskin. Saudaraku dikatakan di dalam firman Allah untuk mengenyangkan perutnya aja dia harus mengambil remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi orang kaya ini saudaraku tidak peduli dengan Lazarus. Dia mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, saudara. Orang kaya ini juga hamba uang. Tidak mau berbuat baik. Sombong. Seperti 16 sifat karakter manusia di akhir zaman. Ada terdapat di dalam diri orang kaya ini. Orang kaya ini lupa saudara bahwa ada alam kekekalan. Sehingga dia melakukan apa yang dia suka saudara di dalam hidupnya. Ketika mereka sama-sama mati saudara. Lazarus mati, orang kaya itu pun mati saudara. Masuk di dalam alam kekekalan. Aion saudara. Tetapi berbeda tempat. Orang kaya yang telah menyia-nyiakan waktu Allah, kemurahan Allah, kasih Allah masuk di dalam neraka saudaraku untuk selamanya. Dan Lazarus saudara yang miskin. Walaupun dia seorang miskin pengemis saudara. Tetapi Lazarus menyambut kairos Allah selama dia hidup. Dia memiliki perilaku tingkah laku yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun tidak ditulis di sini saudaraku. Tetapi sejarah kehidupan Lazarus saudara. Dia adalah seorang yang menyambut kairos Allah. Sehingga dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Saudaraku, disitulah saudaraku orang kaya katakan celupkan jari Lazarus yang boroen itu. Yang waktu selama hidupnya dia gak pedulikan, celupno de air surgawi ke dalam lidahku, aku haus sekali di dalam neraka ini. Aku disiksa di sini sangat menderita kesakitan, tolong celupno. Jarine Lazarus yang penuh borok dulu. Gak ditulis begitu saudara. Ini gaya bahasa saya. Teteskan ke lidahku, aku haus. Tapi apa katanya saudara? Bapak Abraham tidak bisa. Ada jurang yang terbentang yang tidak dapat terseberangi oleh siapapun. Yang di neraka tidak bisa naik ke surga. Yang ke surga tidak bisa jalan-jalan ke neraka. Siapa yang masuk neraka? Penyanyi atau artis apa yang masuk ke neraka? Ada tak pendeta yang masuk neraka tak lihatnya dulu? Gak bisa saudara.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena ada jurang yang tidak terseberangi. Yang ada hanya apa saudara? Penyesalan. Mengapa waktu kairos Allah masih ada, aku gak pergunakan sebaik mungkin untuk berbuat baik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi ketika kairos Allah sudah tertutup, tinggallah penyesalan pada orang kaya ini. Marilah saudara, bijaklah menggunakan waktu. Karena hari sudah jauh malam. Jangan menyia-nyiakan kairos Allah yang dinyatakan di dalam hidup saudara saat ini. Tetapi biarlah saudaraku, pakaian kita tetap putih. Ayat terakhir saudaraku, kita buka dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 9 ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah pakaian kita selalu putih. Bukan secara jasmani saudara pakai putih terus. Pakaian putih berbicara tentang perbuatan hidup kita. Biarlah selalu putih pakaian kita. Terjaga di dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Allah. Dan minyak berbicara Roh Kudus biar tetap ada di atas kepala kita. Memimpin seluruh kehidupan kita saudara. Di akhir zaman ini. Biarlah kita tetap mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sehingga iman, pengharapan, kasih kita terjaga di dalamnya. Puji Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kairos Allah yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Hargai kairos Allah saudara. Bukankah tujuan hidup kita di alam kekekalan kita masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Bukankah tujuan kita ingin kita mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita? Mari, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Allah. Dan pergunakan waktu yang ada dengan baik. Menurut kehendak Allah, bukan keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri, pemain musik, singer saya undang untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi dari awal katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
saya kasihi di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan hari sudah jauh malam, saudara. Telah hampir siang. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, saudara. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Mari pergunakanlah waktu yang ada ini, saudaraku, dengan sebaik mungkin. Jangan saudara sia-siakan waktu yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Mari mengiring Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, 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 haleluya. Haleluya, saudara. Masuklah dalam penyembahan Allah saat ini, rasakan hadirat Allah bekerja bagi hati. Minta kekuatan dari Tuhan, saudara, untuk tetap bertahan di kehidupan di akhir zaman ini, saudara. Haleluya. Agar saudara dan saya tidak binasa. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tangan kami, Roh Kudus, agar kami tidak jatuh. Haleluya. Biarlah Roh Kudus memegang tangan hidup saudara. Oh ya Rabbi. Oh Yesus. Ya Rabbi, lurus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus memegang hidup saudara. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, saat ini.
Kami percaya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih kalau kami masih dapat menikmati kairosnya Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami mengiring melayani akan Kau, untuk kami menikmati segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini ya Tuhan. Kami yakin Roh Kudus-Mu dan firman Allah akan memampukan setiap kami umat-Mu di tempat ini untuk tetap terus berdiri teguh di dalam Engkau, mempergunakan waktu dan kesempatannya Allah masih berikan dengan sebaik-baiknya untuk kami mencari Allah, mendekatkan diri, beribadah, melayani, membantu, menolong sesama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini, memberkati dalam keluarga, memberkati dalam pelayanan di Maduarjo. Tuhan tolong senantiasa, Tuhan dipermuliakan di sana, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami semua sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur dan dengan terima kasih kami terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan jalankan korban persembahan yang kedua. Kita angkat satu pujian, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman Tuhan cobaan berangkat dan pelataran, di mana kita akan tetap bersejahtera jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, ambil bersinar surya kebenaran, angkat suara, inilah Yahweh, dari bukit Sion keselamatan datang. Zaman Yeskiel, inilah zaman Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, daun paling hujan dipulihkan. Dan inilah zaman Tuhan, besar dan bersulit di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, ambil bersinar surya kebenaran, angkat suara, inilah Yahweh, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, ambil bersinar surya kebenaran, angkat suara, inilah Yahweh, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, ambil bersinar surya kebenaran, angkat suara, inilah Yahweh, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami kerjakan bersama pada saat pagi hari ini, baik korban pertama maupun kedua, 1/10 yang jemaat-Mu kembalikan. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kau limpahkan segala ribaan kami dan menjadikan kami saluran berkat juga bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Rosinovita yang sudah berbagi berkat firman Allah bagi kita semua pagi hari ini.
Pengumuman gereja Selasa persekutuan doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum, Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat pertama ibadah wanita jam 6 sore, Sabtu ibadah pemuda remaja, dan minggu pagi anak-anak sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya perjamuan kudus. Setengah 9 petugas perjamuan Bapak Jaman, Bapak Yeremia Nova, dan Bapak Arinowo. Latihan pujian grup Maria. Pada pagi hari ini untuk kur Natal saya percayakan dan saya serahkan kepada adik saya Alfius untuk melatih Bapak Ibu bersama dalam kur untuk persiapan Natal dengan tema Natal dari Majelis Daerah GPDI Jawa Timur, Yesus Pengharapan bagi dunia. Itu tema Natal yang akan kita juga gunakan bersama di tempat ini. Ya, kita terus berdoa untuk acara Natal kita tanggal 24 Desember dan juga tanggal 25 Desember. Tuhan turut campur tangan. Pelunasan untuk seragam dan pengembalian tabungan yang ada tanggal 3 Desember. Bagi Bapak Ibu juga diberikan kesempatan yang ingin menyumbang dana Natal, boleh dipersilahkan bisa menyumbang untuk dana Natal mulai sekarang dan sampai seterusnya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk setiap kehadiran kita bersama pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pagi ini. Kita akhiri ibadah kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, bila kau izinkan sesuatu terjadi, dan Bapak Gembala tutup doa berkat buat kita bersama. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Aku Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati percobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah siang ini, Tuhan sudah pimpin. Semua jemaat yang sudah hadir sudah diberkati lewat firman Allah dan lewat hamba Tuhan yang menyampaikan. Berhenti dalam berkata-kata, kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami supaya kami boleh belajar menggunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan sebaik-baiknya. Jam doa, jam ibadah, jam apapun ya Tuhan, dan beraktivitas kami boleh menggunakan kesempatan waktu yang ada supaya kami Tuhan tidak ketinggalan ya Bapa. Terima kasih. Berilah ya Tuhan Yesus kami kesetiaan dan kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih semua Engkau sudah menyertai. Dan bentar pelatih pujian grup Maria. Dan Tuhan untuk hari-hari dalam persiapan untuk yaitu Natal bersama-sama, pujian gabungan dan yang lainnya pun Tuhan persiapkan semua. Baik dana untuk Natal pun Tuhan Kau memberkati.
seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di Tunggul Permanu sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dilawat oleh Tuhan, rumah tangga, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan selesai, bentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus menyertai, berilah Tuhan kami kekuatan, beri kami senantiasa tetap sehat-sehat, ada di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Sepanjang bulan 10 Oktober Tuhan Yesus Engkau sudah pelihara. Sepanjang bulan November ke depan kami percaya dan seterusnya penyertaan-Mu tetap sama. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami dan jemaat-Mu semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami sudah memberkati jemaat-Mu yang hadir ini. Dan kami serahkan semua doa dan ucapan syukur. Dan kami terima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah memberkati jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati pada saudara pada siang hari ini. Amin.